Saya akan bicara kali ini peluang dari La Furia Roja Spanyol. Mereka mengalahkan Prancis yang membuat Prancis tidak berkutik di semifinal dengan 2-0. Argentina kita tahu mengalahkan Inggris 2-1 juga di semifinal. Dan ini mempertemukan dua tim yang saya pikir layak di final ya. Karena satu juara Eropa, Spanyol, satu juara Copa America, ya dua-duanya di 2024. Dan Argentina berstatus juara bertahan, juara dunia. Wah, Argentina ingin menuju ke bintang 4. Kan sekarang bintang 3 kan, sudah 3 kali juara, menuju ke bintang 4, menyamai apa yang dilakukan oleh Jerman. Wah, Jerman dengan bintang 4 ya. Kemudian Italia dengan bintang 4. Italia tidak ikut dalam 3 edisi terakhir, hanya berhasil dengan bintang 5. Oke, Spanyol baru bintang 1, menuju ke bintang 2 karena terakhir mereka juara 16 tahun yang lalu di 2010 saat menghadapi Belanda di final di Afrika Selatan, dan mereka bisa memenangkan laga itu. Nah, ini pertemuan yang menarik yang banyak sudah digembor-gemborkan teman-teman ya, sudah kemana-mana ceritanya tentang La Pulga Lionel Messi bertemu dengan juniornya Lamine Yamal yang ada di Spanyol. Apalagi foto-foto itu kan beredar dia memandikan Lamine Yamal ketika masih kecil, dan akhirnya keduanya sekarang bertemu, sempat digendong juga oleh Messi ya, karena dua-duanya ini juga produk asli dari akademi sepak bola terkenal dari Barca, La Masia. Kita tahu Messi lama menjadi ikon di Barca, dan sekarang dia sudah keluar pindah di Inter Miami, klubnya David Beckham. Kemudian Lamine Yamal bertumbuh semakin dewasa saat ini. Selisih umur mereka memang 19 tahun ya, karena Messi sudah di 39, Yamal 18 ya, masuk ke 19. Dan ini pertarungan yang menarik ya, dua yang beda generasi antara Messi dan Yamal. Messi bermain sebagai free roll di belakang striker, lebih bebas, dan sudah membuat 18 gol. 18 gol lagi. 8 gol maksudnya. 8 gol, dan tertinggal 2 gol dari Mbappe ya. Mbappe dalam pertandingan menghadapi Inggris ya tadi pagi itu, dan kalah Prancis dengan 4-6. Itu membuat 2 gol brace ya, sehingga Mbappe ada 10, Messi 8. Nah, apakah Messi bisa mencetak gol lagi? Kita tidak tahu. Tapi bagi Messi sebenarnya tujuan utama dia adalah bagaimana mengakhiri laga dia di Last Dance ini dengan angkat trofi lagi. Dia mengangkat trofi pada 4 tahun lalu di Qatar, sekarang dia ingin mengulangi. Itu yang paling penting bagi Messi ya. Juara dunia. Wah, di era modern tidak ada satupun tim yang bisa menjadi juara dalam back to back. Ya, udah beberapa kali saya katakan bahwa terakhir itu berhasil di tahun 58 dan 62. 58 di Swedia dan 62 di Chili ya, sebagai tuan rumah saat itu, dan mereka memunculkan ikon Pele. Yang lebih jauh lagi adalah Italia tahun 34 dan 38 juara dunia. Selebihnya ke sini sudah nggak ada. Artinya mungkin itu di sekitar 68 tahun ya, tidak ada lagi juara back to back. Argentina sedang menuju ke sana, sedang coba untuk bisa melakukan itu, tapi mereka harus bisa melewati Spanyol. Spanyol tim yang bagus juga kalau bisa melihat. Nah, Messi memang tidak satu posisi dengan Lamine Yamal. Messi bermain di tengah tapi di belakang striker. Lamine Yamal bermain agak ke pinggir, flank, melebar dari sayap. Nah, itu perbedaan. Dan kecepatan tentunya ya Lamine Yamal masih muda, sangat muda, 18 tahun. Dia punya kecepatan, dribbling yang sangat bagus. Kalau mungkin Messi 10-15 tahun yang lalu, wah ini rame untuk bisa kita katakan ya, Messi masih punya power yang kuat. Sekarang pun kita bisa lihat di usia 39 dia masih kuat, bisa berlari ya, kiri ke kanan, ambil bola, membagi bola. Di semifinal Messi dengan 2 assist untuk memberikan umpan kepada Enzo Fernandez dan juga dengan Lautaro Martinez yang akhirnya memastikan kemenangan Argentina atas Inggris. Itu luar biasa ya, dia assist yang top, 4 assist 8 gol sejauh ini bagi Messi. Seorang bintang memang yang mungkin tidak akan pernah lahir lagi ya. Mungkin tunggu lama kalau itu bisa lahir lagi pemain seperti Messi ini. Dia meneruskan generasi sebelumnya dari Diego Armando Maradona, dan sekarang muncul lagi dengan Messi. Maka semua teman-teman dari Messi ingin memberikan suatu kado istimewa ketika dia akan gantung sepatu terakhir di Piala Dunia di Amerika, Kanada, dan Meksiko ini dengan menjadi juara. Itu akan jauh lebih lengkap tentunya bagi Messi. Tapi Spanyol ya, dengan permainan yang luar biasa menghadapi Prancis ini menjadi
ancaman berbahaya bagi Argentina, teman-teman ya. Mereka punya permainan kolektivitas yang sangat bagus ya, perpindahan bola yang sangat cepat. Ini yang mematikan Kylian Mbappe dan kawan-kawan semifinal, bagaimana dipimpin oleh seorang kreator, metronom di lini tengah. Rodri, pemain Manchester City ini begitu kuat sekali, bahkan dia hanya berada di bawah Messi kalau untuk urusan pergerakan dia ya, untuk bagaimana bermain di tengah. Dalam urusan bertahan dia mungkin akan bersaing dengan Dayot Upamecano yang ada di Prancis, dan Rodri memang menjadi kekuatan ya bagi Spanyol di tengah, dibantu oleh Fabian Ruiz. Dani De Olmo ini kan suatu komponen yang sangat oke bermain, karena di kiri kanan itu Alex Baena dan Lamine Yamal yang ikut sering ke dalam untuk bisa membantu menguatkan lini tengah dari Spanyol. Dan kita akan lihat ini pertarungan yang menarik antara lini tengah Spanyol dan Argentina, karena Argentina juga punya gelandang-gelandang terbaik ya, dengan Enzo, ada McAllister, kemudian ada Paredes. Kemarin kalau lawan Inggris kan ada dengan Simeone yang mainkan 4 ya. Messi didorong lebih ke depan, berada di belakang Julian Alvarez. Nah ini pun bisa terjadi ya, Lionel Scaloni sebagai pelatih Argentina bisa memainkan hal yang sama dengan 4 gelandang itu yang saya bilang tadi, berdiri di tengah untuk bertarung dengan gelandang-gelandang dari Spanyol. Cuma dalam urusan kecepatan memindahkan bola, saya pikir Rodri dan kawan-kawan ini sangat-sangat baik, dan mungkin ini sudah akan diantisipasi oleh Scaloni untuk bagaimana adu taktik, adu strategi dengan pelatih Spanyol Luis de la Fuente. Ya, kemudian Spanyol punya Mikel Oyarzabal di depan, yang pasti ini pemain juga yang akan mendapatkan perhatian dari lini belakang Argentina, entah Cristian Romero atau dengan Lisandro Martinez. Sebenarnya lini belakang Argentina juga kurang begitu oke, kalau bisa melihat sering kebobolan ya dalam pertandingan masuk di fase gugur. Bagaimana 2 gol dengan Cape Verde, ada 2 gol dengan Mesir, ada 1 gol juga dengan Swiss, ada 1 gol juga dengan Inggris. Jadi 6 gol yang dia boboli selama fase gugur, dari 32 besar, 16, 8 sampai di semifinal selalu bobol. Jadi memang ada sesuatu yang agak longgar di belakang bagi Argentina. Mungkin saja ini akan dimanfaatkan oleh Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal atau dengan Alex Baena. Entah Alex Baena nanti akan bertukar dengan Nico Williams, tapi nantinya itu urusan bagi La Fuente untuk bisa menyusun strategi menghadapi Argentina. Ya, karena La Fuente juga melihat ini pertandingan yang sulit buat timnya, walaupun dalam penguasaan bola saya pikir Spanyol akan berusaha untuk bisa mengambil dikte ini, tapi tidak akan mudah juga untuk bisa menghadapi mental juara dari Argentina yang sudah teruji. Nah, kalau sudah teruji, nah Argentina ini sudah teruji. Ya, bagaimana mereka bermain dengan sangat baik, selalu dalam tekanan, tertinggal tapi mereka bisa membalikan keadaan, apalagi di masa-masa krusial di 10 menit terakhir. Ya, ketika mereka dalam posisi tertinggal, mereka bisa melakukan hal-hal yang seakan tidak mungkin. Ya, itu tergambar melawan Mesir, 2 gol di 11 menit terakhir mereka bahkan mencetak 3 gol. Lawan Inggris juga di 10 menit terakhir mereka bisa mencetak gol. Ya, 2 gol yang juga bisa memenangkan laga. Itu yang menjadi luar biasa, dan ini akan menjadi perhatian utama bagi De La Fuentes. Ya, jual beli serangan ini tidak akan terhindarkan di antara Spanyol dan juga dengan Argentina. Maka ini pilihan kita akan tunggu saja. Maka kita akan tunggu hasilnya pada dini hari nanti. Jam 2 ya 00 waktu Indonesia bagian Barat akan bertarung. Duel yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Dengan saya Bung Ropan,